sudah 4 bulan terakhir ini saya intens berkomunikasi dengan beliau. Kadang saya yang berbagi informasi kepada Fitri, kadang beliau yang berbagi informasi. Tapi prinsip kesamaan pikiran kami adalah bahwa tidak dibenarkan seseorang sahabat atau mantan sahabat untuk menghina-hina dan merendahkan sahabatnya yang pernah bersama dia. Kali bicara ke saya, Bang, saya mendoakan semoga Allah memberi jalan terbaik bagi Loli dan juga bagi Fadel. Saya tidak berada di posisi untuk ikut-ikutan di kasus ini. Meskipun saya banyak tahu tentang bagaimana Loli terhadap ibunya. Allah, adik saya Fitri Salhuteru membuat postingan, barulah kami chatting-chattingan. Kemudian saya telepon, langsung Fitri ketawa. Dia bilang, kenapa kamu ketawa? Senang abang kan? Senang abang kan? Saya ketawa. Saya bilang, kan sudah saya bilang, kamu juga ada batasnya. Dia bilang ke saya, Bang, di handphoneku ini banyak bukti-bukti bagaimana Loli itu mengalami perilaku yang diduga perilaku buruk dari seorang ibunya. Saya selama ini malas saja, Bang. Tapi saatnya sekarang saya akan bersikap dan akan lantang menyuarakan. Karena bagi saya, ya, NM itu nggak ada apa-apanya. Sudah lama kami berteman dan teman dia lawyer juga ada. Nah, kami sudah pernah komunikasi. Nah, tentang lawyer dan lain sebagainya nanti kami bicarakan. Tapi yang pasti untuk kasus Fadel, tadi saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya dengan catatan dia minta agar LM dihadirkan agar apa yang dia sampaikan itu tidak jatuhnya fitnah, agar terkonfirmasi kata-kata dia itu bukan fitnah, bukan tuduhan. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru sepertinya makin panjang dan sulit untuk mereda. Ya, usai Nikita Mirzani memberikan peringatan kepada Fitri bahwa dirinya sudah lama menjadi artis, beda dengan Fitri yang dulu dibantunya, tapi tak pernah meminta uang hasil bantuannya kepada Fitri. Lalu seperti apa Fitri membalas peringatan Nikita tersebut? Benarkah Fitri merasa terhina? Atau sebaliknya, ia santai menghadapinya karena tak perlu terhina dengan orang yang view rumahnya masih god? Benarkah juga Fitri tak merasa sakit hati disebut pengangguran sama orang yang stafnya cuma ART? Lalu bagaimana juga respon Fitri saat disebut Nikita penipu dan pemeras? Benarkah juga Fitri malah menyebut Nikita yang suka bohong hingga hidungnya dikutuk dan rusak? Belum cukup puas membalas tudingan Nikita yang sudah menghinanya, Fitri yang sebelumnya pernah menjadi teman dekat Nikita ini pun merepost unggahan sosial media milik Marisha Icha yang membeberkan terkait fakta prostitusi yang sempat menyeret nama Nikita Mirzani. Benarkah karena ini, Marisha Icha yang merasa dulunya tak ada masalah dengan Nikita, jadi ikut terseret bermasalah dengan Nikita? Dan bagaimana juga tanggapan Fitri terkait pembangunan rumah Fitri yang disindir Nikita tak kunjung jadi selama 6 tahun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Perseteruan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru makin memanas dan sulit mereda. Ternyata pertemanan mereka dulu tak bisa membuat keduanya menahan emosinya agar tak saling sindir hingga menghina satu dan lainnya. Bahkan belum lama ini, Nikita sampai berikan peringatan untuk Fitri bahwa dirinya sudah menjadi artis sejak lama, dibandingkan dengan Fitri yang sejak awal memang dirinya bantu. Tapi Nikita tak pernah sekalipun meminta uang hasil bantuannya kepada Fitri. Fitri pun menjawab peringatan Nikita tersebut dengan menuangkan semuanya ke dalam unggahan di media sosialnya. Diungkap Fitri jika ia tak perlu merasa terhina dengan orang yang menghina dirinya miskin, karena yang menghinanya view rumahnya saja masih God. Begitu juga saat disebut pengangguran, Fitri juga tak mau ambil hati karena ia merasa diejek pengangguran sama orang yang stafnya hanya ART, serta diejek anak durhaka sama ibu yang anaknya dipermalukan di seluruh muka rakyat Indonesia lalu berakhir diurus negara. Begitu juga dengan saat disebut penipu plus pemeras. Bahkan sikap Nikita yang seperti itu diakui Fitri sudah diketahuinya sejak awal saat dirinya dulu juga menolong Nikita. Seolah Nikita memutarbalikkan keadaan, maka dalam video pendek di media sosialnya, Fitri juga menyebut Nikita Mirzani yang bohong hingga hidungnya dikutuk dan rusak karena kebohongan yang sangat jahat. Mumpung inget, cuman mau ngebalikin otaknya si Fitri anak biar inget gak amnesia kayak si ular. Gue dari 2012 udah jadi artis. Lo pernah gue kasih lihat kan saldo penjualan produk gue berapa miliar. Kalau cuma buat beli rumah di Nafa Park itu sepele, gak harus meres kayak lu. Nah kerjaan lu apa dari dulu? Lu tahu sendiri kan sama orang-orang di sekitar lu. Kalau gue mah udah jadi artis, usaha gue banyak. Usaha lu apa? Salon juga franchise gara-gara gue. Mana? Dibagi gak gue duitnya? Kagak. Lu makan sendiri, lu telan sendiri, makanya hidup lu susah. Karena lu banyak makan ya uang orang yang bukan hak lu. Kalau yang komentarin aku itu rumahnya masih di klaster, nggak usah komentar karena nggak paham. Kalau yang komentarin aku yang punya gedung, nah baru boleh. Tapi yang komentarin aku rumahnya masih view-nya God, masih di klaster, nggak usah komentarin. Sulit menjelaskannya. Resepnya sabar apa? 1, jangan pernah kalian terhina sama orang yang hina. Ya, kalau yang menghina kalian itu bukan orang hina, baru. Tapi kalau orang yang menghina kalian itu orang hina, abaikan. Aku dikatain miskin sama orang yang view rumahnya masih God dan banjir. Sementara view aku lapangan golf. Aku dikatain pengangguran sama orang yang stafnya cuma ART. Sementara usaha aku banyak. Aku dikatain ibu durhaka sama orang yang mempermalukan anaknya se-Indonesia lalu berakhir diurus negara. Apa yang harus aku marah itu apa? Jadi pesan moralnya di sini, nggak mungkin kita itu terhina sama orang yang hina gitu. Kayak aku, walaupun aku lama bikin rumah ini memang bener-bener dipikirin detailnya. Nggak sembarangan kayak bikin rumah jadi. Kalau itu mah nggak usah dipikirin ya. Aku setahun aja aku bisa bikin klaster 117 rumah ya, bisa itu. Kayak yang Naira 2 juga aku udah bikin berapa puluh rumah bisa dalam 6 bulan. Tapi ini bukan rumah yang dibikin hanya sekedar jadi. Bedain dengan orang yang punya rumah cuman kepengen punya rumah, dan orang yang pengen punya hunian bener-bener sampai ajal menjemput insya Allah gitu. Bahkan Fitri Salhuteru juga merepost pemandangan depan rumah Nikita Mirzani dan membandingkan dengan pemandangan depan rumah miliknya, yaitu lapangan golf. Bahkan saat unggahannya yang merepost unggahan sosial media milik Marisha Icha, Fitri pun ingin membeberkan terkait fakta prostitusi yang sempat menyeret nama Nikita Mirzani. Padahal dirinya sudah sempat membela Nikita, namun ternyata salah karena fakta yang diterimanya seperti yang dituliskan Fitri. Semenjak kenal dia, ia kira waras. Bertahun-tahun aku klarifikasi kemana-mana, aku bilang ke orang-orang bahwa dia dijebak prostitusi online.
Namun setelah ketemu sama penyidik yang nangkap dia, ternyata benar dia Nggak apa sih, semua orang punya masa lalu, tapi setidaknya masa lalu dia fakta. Dan dia malah hina-hina orang yang gak punya salah sama dia. Bualan dia selalu hujat orang dengan kebohongan. Sedangkan terkait dirinya yang disebut penipu oleh Nikita Mirzani, Fitri juga masih membuka tantangan akan memberikan 1 miliar pada orang yang bisa membawa korban yang telah ia tipu untuk bukti dari bualan ibu 3 anak itu. Sementara untuk hadiah 5M yang sempat dinyatakan oleh Nikita, Fitri meminta untuk terus ditagih karena ini menurutnya sebagai bukti nyata jika Nikita bermulut besar dan seolah bisa seenaknya mengatur semuanya. Di sisi lain, tak hanya Fitri Salhuteru yang speak up terkait hal tersebut. Marisha Icha lewat akun Instagramnya juga mengungkapkan kegeramannya terhadap tudingan Nikita Mirzani kepada dirinya yang juga sempat ramai beberapa waktu lalu. Apalagi dirinya juga merasa tak pernah punya masalah dengan sosok Nikita Mirzani. Hingga Marisha juga menyinggung kasus prostitusi yang pernah menyangkut nama Nikita Mirzani pada tahun 2012 lalu. Selain itu pada siaran live-nya juga, Fitri sempat menyindir Nikita saat menjawab komentar dirinya yang melontarkan sindiran agar penontonnya tak jadi pemeras. Fitri juga menyindir Nikita saat siaran live bersama suaminya terkait perjuangannya membeli rumah yang sekarang dirinya tempati dan diberikan rezeki. Hingga dirinya juga pamer jika ia sudah membangun sebuah klaster dan 117 rumah. Ia juga pamer kemewahan rumahnya karena Nikita Mirzani kerap menghinanya miskin. Kita mau beli rumah pertama nggak mampu. Ya Allah kasih rezeki rumah ini, makanya carilah suami pengangguran. Ya, walaupun aku lama bikin rumah ini memang bener-bener dipikirin detailnya. Nggak sembarangan kayak bikin rumah jadi. Kalau itu mah nggak usah dipikirin ya. Aku setahun aja aku bisa bikin klaster 117 rumah. Ya bisa itu. Kayak yang Naira 2 juga aku udah bikin berapa puluh rumah bisa dalam 6 bulan. Tapi ini bukan rumah yang dibikin hanya sekedar jadi. Bedain dengan orang yang punya rumah, cuman kepengen punya rumah, dan orang yang pengen punya hunian bener-bener sampai ajal menjemput insya Allah. Kamu jangan ikut-ikutan jadi pemeras dong, Giska. Biar aja sebelah jadi pemeras. Sementara itu, untuk kasusnya dengan Fadel Bajideh, Nikita berani bertaruh di luar dugaan. Benarkah Nikita berani bertaruh 5 miliar untuk penjarakan Fadel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, tak mau kalah dari Fitri Salhuteru yang masih membuka tantangan akan memberikan 1 miliar pada orang yang bisa membawa korban yang telah ia tipu untuk bukti dari bualan Nikita Mirzani. Maka beberapa waktu lalu Nikita juga lewat media sosialnya sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan bertaruh 5 miliar untuk Fadel Bajideh yang akan masuk penjara sebelum tahun 2025. Ya, pada Senin 23 Desember 2024 lalu, Fadel bersama kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution
terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Fadel sebagai saksi kunci yang mengetahui seperti apa hubungan Loli dengan Fadel saat Loli masih berada di UK, Inggris saat itu, hingga dengan siapa saja Loli berteman dan berhubungan atau bahkan dekat dengan beberapa pria saat berada di UK. Usai Fadel didampingi Rasman menjalani pemeriksaan atas laporan Nikita, Rasman juga mengungkapkan jawaban atas taruhan Nikita tersebut. Menurut Rasman, Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan omongannya tersebut dan jangan asal berbicara. Tidak ada masalah ya, namanya proses hukum itu tetap berjalan. Kita lihat saja ya, dia masih bisa menghirup udara bebas enggak? Dia masih bisa ikut tahun baru enggak? Kita lihat. Ayo taruhan sama gue berapa? Gue punya uang nih 5 miliar. Gue akan ngajakin kalian taruhan tuh untuk 30k yang nonton ya. Kalau si Kang Semir itu tidak akan tahun baruan di luar. Dia nge-highlight story Instagram Lintang semua. Iya, biarin aja. Nah, tapi kalian juga harus berani taruhan sama gue. Kira-kira kalian akan ngasih apa? Ya, ngasih apa kalau ternyata si Kang Semir itu misalkan tahun ini tidak dipenjara. Menghujung akhir tahun Desember dia tidak dipenjara, kalian mau kasih apa? Ayo taruhan sama gue akan kasih 5 miliar. Ya, kalau misalkan si Kang Semir ini tidak dipenjara penghujung akhir tahun ini, gue akan kasih 5 miliar. Ayo rekam. Nah, kalian juga mau ngasih gue apa? Nanti biar gue capture, nanti pas kalau misalkan dia dipenjara akhir tahun ini, gue akan tagih ke kalian. Yang hal yang terpenting adalah ini begini ya, NM kan nantangin 5M. Ini banyak orang yang DM saya, ya Mat ya, kita berkomunikasi. Nah, dia pasang taruhan dan lain sebagainya. Sekarang ini tanggal 23, besok 24. Bagaimana nih pertanggungjawabannya kalau orang ngomong begini? Nah, tapi dia putar lagi cerita, saya lihat minggu lalu dia ngomong lagi. Dia bilang katanya saya minta uang. Yang nawarin dia. Nah, lalu kemudian saya lihat ada lagi bahasa-bahasa yang sengaja sekiriman. Seolah-olah kita buying time gitu kan, kita menggulur-ulur waktu. Apalagi menurut Rasman, untuk menyatakan seseorang bersalah dalam proses hukum tak semudah itu. Harus melewati tahapan pemeriksaan saksi-saksi hingga gelar perkara, karena jika tidak melewati proses tersebut, jangan dipaksa bagi seseorang agar dianggap bersalah. Keyakinan kami terhadap Fadel semakin kuat bahwa Fadel tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kaitannya dengan LM atau Loli, bahwa di awal kita kutip Mat ya, kita kutip selalu statement dari pengacara dia. Jadi kami ingat gitu. Saya itu ngamati setiap kata-kata dari Fahmi dan NM. Dulu Fahmi pernah bilang bahwa korban dari kasus ini adalah Loli. Ada Mat? Ingat ya, dia bilang. Ingat, Loli itu adalah korban. Nah, kalau Loli merasa dia tidak korban dan tidak dapat dibuktikan bahwa dia korban, apa yang disebut dengan korban? Korban kekerasan seksual, anak di bawah umur. Korban karena dia aborsi. Kalau ternyata tidak dapat dibuktikan dia korban, terus yang korbannya siapa? Masa ada tersangka tidak ada korbannya? Tidak bisa. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apalagi Polri hari ini semua disikat. Menjadi saksi dari pihak Fadel, bahkan sebagai saksi kunci yang mengetahui seperti apa hubungan Loli dengan Fadel, maka seperti apa keterangan dari Mami Eda? Benarkah Mami Eda bocorkan semua kehidupan Loli, anak sulung Nikita itu selama di UK? Hai, aku Dinar Candy. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur. Terus cari berita-berita yang hot. Sebelumnya juga
juga dalam kasus perseteruan Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh, nama Mami Eda sempat disebut-sebut sebagai orang yang dekat dengan sosok Loli dan Fadel selama di UK. Di mana Mami Eda sempat menampung Loli di UK. Dan sebagai saksi saat memberikan keterangannya, Mami Eda pun memberikan keterangan terkait gaya hidup Loli selama di UK. Dan selama tinggal bersamanya, menurut Mami Eda sangat menyayangkan dengan perilaku Laura yang sempat pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan dirinya. Karena menurutnya tinggal di UK itu harus ada yang menjamin dan akan susah bila tinggal di UK tidak ada orang atau pihak yang menjamin. Mengingat sepengetahuan orang tua Laura tinggal bersama Mami Eda, maka dari itu Mami Eda kala itu lantas melapor polisi untuk mencari Laura karena menurutnya bahwa peraturan di UK adalah bahwa seperti itu. Dikarenakan Laura masih di bawah umur, yang mana di negara Inggris sendiri, hukum melarang anak di bawah umur untuk tinggal sendirian tanpa pengawasan. Kamu masih umur 16 tahun, kamu tidak bisa booking hotel, mereka tidak akan kasih kamu nginap di hotel karena kamu di bawah umur. Terus dia bilang, tidak apa-apa, aku punya teman. Terus dia udah pergi. Wah ya, anak ini ke rumah siapa? Pada saat itu saya punya feeling dia ke rumahnya Alex. Saya pulang, terus saya bilang kita harus telepon polisi. Kita telepon polisi, sudah polisi datang. Polisi datang, saya sama Eda, kami berdua saja di rumah. Jadi saya tanya, Eda, bagaimana? Eda bilang dengan polisi, karena polisi berbicara bahasa Inggris, polisi semua kan orang Inggris. Eda bicara, lapor, polisi cari. Polisi malam itu tidak tidur sampai pagi. Pagi-pagi jam 10 pagi, polisi ketemu dia di mana? Di bawah kolong, kan ada jalan di atas, ada jalan di bawah. Malam dia telepon. Dia marah-marah sama Eda, kenapa kamu lapor polisi, kenapa kamu begini, begitu. Terus Eda bilang, saya harus lapor polisi, karena pada saat kamu keluar, kamu tidak bilang sama Mami. Jadi kamu harus lapor polisi. Saya kan bilang, kamu kalau tinggal di rumah siapa harus pasti. Karena itu tidak sah kamu tinggal dengan siapa-siapa, karena mama kamu tahu tinggal dengan saya. Kamu keluar ini harus saya telepon polisi. Itu undang-undang di UK. Karena kamu anak di bawah, kamu harus dilapor polisi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.